Shalom. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Saudara, kenapa di dalam doa yang diajarkan Yesus tidak ditekankan penyebutan Bapa saya yang di sorga? Tapi justru Yesus menekankan penyebutan Bapa kami yang di sorga. Seorang penafsir yang bernama Adam Clark berkata, di dalam pepatah orang Yahudi ada seperti ini. Seseorang tidak boleh berdoa sendiri, tetapi harus bergabung dengan jemaat yang lain. Maksudnya adalah, entahkah seseorang sedang berdoa sendirian atau berdoa bersama-sama dalam sinagoga, dia harus merupakan keterwakilan dari semua jemaat yang lain. Sehingga ketika menyebut Sang Bapa, itu bukan hanya Bapaknya saja, tapi Bapak semua umat. Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku karena dia memang punya hubungan yang istimewa dengan Sang Bapa. Dalam Kaufman's Commentary disebutkan bahwa Kristus menyebut Allah sebagai Bapa tidak kurang dari 160 kali. Nah, sementara kita yang mengakui dia sebagai Bapa, mestinya memiliki konsep bahwa Allah adalah Bapa kami, supaya kita tahu bahwa Bapa di sorga adalah Bapa bagi semua orang yang menjadi anaknya, dan Bapa di sorga mengasihi semua anak-anaknya. Bapa di sorga tidak punya anak emas alias anak kesayangan. Bapa di sorga tidak punya anak bawang alias anak yang gak dianggap. Nah, faktanya orang Kristen sering menganggap dirinya anak bawang dengan membangun konsep bahwa Allah tidak peduli pergumulannya. Allah pilih kasih, Allah berlaku tidak adil padanya, Allah tidak mau menjawab doanya. Jika ada orang Kristen menganggap dia dijadikan anak bawang oleh Bapa di sorga, pasti dia tidak kenal hati Sang Bapa. Penekanan pada penyebutan Bapa kami menunjukkan bahwa dia adalah Bapa kita semua, Bapa orang percaya dan semua orang yang dikasihinya. Alkitab sendiri banyak kali menggambarkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Dan kapanpun kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita itu punya akses kepada Bapa di sorga kapanpun waktunya. Entah itu siang ataukah itu tengah malam. Karena memang dia tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 3 berkata, penjaga kita tidak akan terlelap. Sungguh, Bapa di sorga office hour-nya 24 jam. Jam kantornya buka sepanjang waktu. Dia standby, dia siap mengurusi umatnya kapanpun juga. Kita juga bisa mengakses Bapa di sorga dari berbagai lokasi. Apakah saudara ada di kota atau di pedalaman, di tengah hutan, ataukah di atas gunung, atau di dalam lembah? Percayalah, signal ke sorga tidak ditentukan tempat di mana saudara berada. Jaringan ke sorga tidak pernah lemot, saudara. Berdoalah, kontaklah Bapa di sorga. Saudara tidak perlu cari lokasi bagus agar jaringan ke sorga lancar jaya, agar jaringan ke sorga tidak putus-putus. Jika saudara merasa jaringan ke sorga putus-putus, sehingga sulit mendengar suara Bapa di sorga, pasti bukan jaringan sorga yang bermasalah. Terus, apa yang bermasalah? Pasti jaringan di bumi, yaitu hati manusia. Jika hati manusia bersih, pasti akses ke sorga juga jernih. Jika hati manusia penuh kejahatan, akses ke sorga pasti putus-putus.